Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me, my name is Arya Masaganta from class accounting 23A. Jadi di sini saya akan membahas mengenai badan usaha dalam kegiatan bisnis. Topik ini menjadi sangat penting karena badan usaha merupakan pondasi utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara legal dan terstruktur. Setiap kegiatan bisnis, baik skala kecil maupun besar, pada dasarnya membutuhkan wadah hukum agar dapat beroperasi secara sah dan diakui oleh negara. Tanpa badan usaha yang jelas, kegiatan bisnis berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari sengketa hukum hingga ketidakjelasan tanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mengenai badan usaha sangat dibutuhkan agar pelaku bisnis mampu menjalankan usahanya secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Badan usaha dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal serta tenaga kerja dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Disebut sebagai kesatuan yuridis karena badan usaha memiliki kedudukan hukum yang diakui, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri. Artinya, badan usaha dapat membuat perjanjian, memiliki aset, serta bertanggung jawab atas risiko hukum yang timbul dari kegiatan bisnisnya. Penting juga untuk memahami perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Perusahaan merupakan tempat atau unit operasional berlangsungnya kegiatan produksi atau jasa. Sedangkan badan usaha adalah lembaga hukumnya yang memberikan payung perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Dalam praktik usaha, dapat didefinisikan sebagai dalam praktik bisnis di Indonesia, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang umum digunakan seperti perseroan terbatas, commandeering, pinot-scape, dan koperasi. Masing-masing bentuk usaha memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kepemilikan modal, tanggung jawab hukum, maupun tujuan pendiriannya. Pemilihan bentuk badan usaha tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena akan berdampak langsung pada pengelolaan usaha, pembagian keuntungan, serta risiko yang harus ditanggung oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai bentuk badan usaha menjadi langkah awal yang penting sebelum memulai kegiatan bisnis. Badan usaha juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dijalankannya. Ada badan usaha yang bergerak di sektor ekstraktif dengan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung seperti pertambangan dan perikanan. Selain itu, terdapat badan usaha agraris yang berfokus pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Di bidang perdagangan, badan usaha berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Sementara itu, badan usaha industri mengolah bahan baku menjadi bahan bernilai tambah. Dan badan usaha jasa menyediakan layanan kepada masyarakat. Setiap jenis kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Dilihat dari kepemilikan modalnya, badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Badan usaha milik negara dimiliki oleh pemerintah pusat dan umumnya berorientasi pada pelayanan publik serta stabilitas ekonomi. Badan usaha milik daerah dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi regional. Selain itu, terdapat badan usaha milik swasta yang dimiliki oleh pihak swasta dan berorientasi pada keuntungan. Ada pula badan usaha campuran yang modalnya berasal dari gabungan pemerintah dan swasta. Struktur kepemilikan modal ini sangat mempengaruhi tujuan usaha, tata kelola, serta pengambilan keputusan bisnis. Beberapa bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain perseroan terbatas, CV, firma, dan koperasi. Perseroan terbatas memberikan perlindungan hukum berupa pemisahan harta pribadi pemilik dan harta perusahaan, sehingga risiko pemilik terbatas pada modal yang disetor. CV dan firma umumnya digunakan untuk usaha skala kecil hingga menengah, dan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih besar bagi para sekutunya. Sementara itu, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. Contoh nyata badan usaha di Indonesia. Penerapan badan usaha dapat kita lihat melalui berbagai contoh nyata di Indonesia.
PT Kimia Farma sebagai BUMN menunjukkan peran negara dalam menjamin ketersediaan obat dan layanan kesehatan. PT Kereta Api Indonesia berperan penting dalam menyediakan transportasi publik yang menghubungkan berbagai wilayah. Di sisi lain, PT Indofood sukses makmur sebagai BUMS menunjukkan bagaimana badan usaha swasta mampu berkembang hingga tingkat internasional. Contoh-contoh ini merupakan Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa badan usaha memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sering dianggap sama, badan usaha dan perusahaan memiliki perbedaan yang mendasar. Badan usaha merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta menjadi pihak yang bertanggung jawab secara legal. Sementara itu, perusahaan adalah unit operasional tempat berlangsungnya kegiatan produksi atau jasa. Dalam praktiknya, suatu badan usaha dapat memiliki lebih dari satu perusahaan. Pemahaman perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan hukum, administrasi, maupun tanggung jawab bisnis. Pemilihan bentuk badan usaha merupakan keputusan strategis yang sangat menentukan arah dan keberlangsungan bisnis. Bentuk badan usaha akan menentukan sejauh mana pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Selain itu, setiap bentuk badan usaha memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda, yang akan mempengaruhi beban keuangan usaha. Struktur kepemilikan modal juga ditentukan oleh bentuk badan usaha, sehingga berpengaruh pada pengelolaan dan pengembangan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, pemilihan badan usaha harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik usaha. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, badan usaha di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi yang dinamis dan persaingan global yang semakin ketat. Namun, tantangan tersebut diiringi dengan peluang besar. BUMN berperan sebagai penopang pelayanan publik dan stabilitas ekonomi. BUMS menjadi motor inovasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan koperasi memperkuat ekonomi kerakyatan. Sebagai kesimpulan, pemahaman yang mendalam mengenai badan usaha merupakan fondasi utama dalam membangun bisnis yang kuat, terlindungi secara hukum, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Beberapa bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain perseroan terbatas, CV, firma, dan koperasi. Perseroan terbatas memberikan perlindungan hukum berupa pemisahan harta pribadi pemilik dan harta perusahaan, sehingga risiko pemilik terbatas pada modal yang disetor. CV dan firma umumnya digunakan untuk usaha skala kecil hingga menengah, dan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih besar bagi para sekutunya. Sementara itu, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. Contoh nyata badan usaha di Indonesia. Penerapan badan usaha dapat kita lihat melalui berbagai contoh nyata di Indonesia. PT Kimia Farma sebagai BUMN menunjukkan peran negara dalam menjamin ketersediaan obat dan layanan kesehatan. PT Kereta Api Indonesia berperan penting dalam menyediakan transportasi publik yang menghubungkan berbagai wilayah. Di sisi lain, PT Indofood sukses makmur sebagai BUMS menunjukkan bagaimana badan usaha swasta mampu berkembang hingga tingkat internasional. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa badan usaha memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sering dianggap sama, badan usaha dan perusahaan memiliki perbedaan yang mendasar. Badan usaha merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta menjadi pihak yang bertanggung jawab secara legal. Sementara itu, perusahaan adalah unit operasional tempat berlangsungnya kegiatan produksi atau jasa. Dalam praktiknya, suatu badan usaha dapat memiliki lebih dari satu perusahaan. Pemahaman perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan hukum, administrasi, maupun tanggung jawab bisnis. Pemilihan bentuk badan usaha merupakan keputusan strategis yang sangat menentukan arah dan keberlangsungan bisnis.
Bentuk badan usaha akan menentukan sejauh mana pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Selain itu, setiap bentuk badan usaha memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda, yang akan mempengaruhi beban keuangan usaha. Beberapa bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia antara lain perseroan terbatas, CV, firma, dan koperasi. Perseroan terbatas memberikan perlindungan hukum berupa pemisahan harta pribadi pemilik dan harta perusahaan, sehingga risiko pemilik terbatas pada modal yang disetor. CV dan firma umumnya digunakan untuk usaha skala kecil hingga menengah, dan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih besar bagi para sekutunya. Sementara itu, koperasi koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. Contoh nyata badan usaha di Indonesia. Penerapan badan usaha dapat kita lihat melalui berbagai contoh nyata di Indonesia. PT Kimia Farma sebagai BUMN menunjukkan peran negara dalam menjamin ketersediaan obat dan layanan kesehatan. PT Kereta Api Indonesia berperan penting dalam menyediakan transportasi publik yang menghubungkan berbagai wilayah. Di sisi lain, PT Indofood sukses makmur sebagai BUMS menunjukkan bagaimana badan usaha swasta mampu berkembang hingga tingkat internasional. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa badan usaha memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sering dianggap sama, badan usaha dan perusahaan memiliki perbedaan yang mendasar. Badan usaha merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta menjadi pihak yang bertanggung jawab secara legal. Sementara itu, perusahaan adalah unit operasional tempat berlangsungnya kegiatan produksi atau jasa. Dalam praktiknya, suatu badan usaha dapat memiliki lebih dari satu perusahaan. Pemahaman perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan hukum, administrasi, maupun tanggung jawab bisnis. Pemilihan bentuk badan usaha merupakan keputusan strategis yang sangat menentukan arah dan keberlangsungan bisnis. Bentuk badan usaha akan menentukan sejauh mana pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Selain itu, setiap bentuk badan usaha memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda, yang akan mempengaruhi beban keuangan usaha. Struktur kepemilikan modal juga ditentukan oleh bentuk badan usaha, sehingga berpengaruh pada pengelolaan dan pengembangan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, pemilihan badan usaha harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik usaha. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, badan usaha di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi yang dinamis dan persaingan global yang semakin ketat. Namun, tantangan tersebut diiringi dengan peluang besar. BUMN berperan sebagai penopang pelayanan publik dan stabilitas ekonomi. BUMS menjadi motor inovasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan koperasi memperkuat ekonomi kerakyatan. Sebagai kesimpulan, pemahaman yang mendalam mengenai badan usaha merupakan fondasi utama dalam membangun bisnis yang kuat, terlindungi secara hukum, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.